1 hari pulang, Satu atau hari. bahkan begitu pesawat take off, hal yang paling mengerikan terjadi. Apa itu? Rindu kepada Mekah dan Madinah. Detik terbang Yang paling berat dari haji adalah pas rindunya. Masya Allah. luar Karena tubuh kita itu bisa pulang, tapi hati kita pasti stay di sana. biasa. Iya. Sedangkan kita kan nggak mungkin haji bertahun-tahun. Iya. Kalaupun punya duit, itu nggak etis kan, karena kita harus memberi Antrian kesempatan banyak, kepada tuh. yang lain. Jadi setelah itu rindunya itu, makanya aku setiap ngelihat orang berangkat haji itu di TikTok atau di Instagram, dengar kabar dokter Gia itu merinding, sedih, rindu itu bercampur aduk tuh. Gitu ya. Iya, karena bagi aku pergi ke rumah Allah, ke Baitullah itu di Mekah adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Berumroh di Baitullah itu semakin membuat kita lebih dekat lagi experience-nya dengan Allah. Dan haji adalah pengalaman kita paling dekat merasakan kehadiran Allah. Nanti dokter boleh merasakan dan cerita bagaimana di wukuf saat Arafah, betapa Allah itu dekat dengan kita. Betul-betul terasa kedekatan Allah dengan kita. Karena itu aku titip doa ya. Siap. Nanti WA ya. Iya. Tulisin WA, aku siapin. Aku tidak akan membiarkan 6 jam wukuf di Arafah aku itu terbuang sia-sia. Aku akan bacain semua yang... Dan dok, itu makin menjelang maghrib, itu makin kita ngerasa gemuruhnya dahsyat. Jangan sampai kita sia-siakan ini. Doa kita makin nangis, makin syahdu. Coba deh dokter rasain sendiri nanti. Minta maaf, mohon ampun ya. Semua. Dan saran aku, kalau bisa apa yang dirasakan itu disampaikan untuk di-sharing ke publik ketika pulang. Kalau aku bikin video, malah waktu itu aku wawancara sama TV dok. Saat wukuf? Saat wukuf. Karena kan tugas aku itu, aku berangkat haji itu sebagai petugas seperti dokter. Cuman aku di media MCH namanya Media Center Haji, tapi aku untuk reguler. Jadi dipilih oleh Kementerian Agama pada saat itu, belum ada Kementerian Haji kan. Jadi aku di sana yaitu melaporkan. Dan sekarang dia melihat itu, wah sedih. Jadi ada momen rekaman itu masih ada ya? Ada rekaman panjang cerita tentang bagaimana perasaan. Dan itu betul-betul kata-katanya genuine dok. Kayak gak bisa diulang itu kata-kata. Karena memang ada sakralitas tempat dan sakralitas waktu. Itu kayak seluruh sel bicara gitu ya? Betul. Nah dokter berarti berangkat nih. Awalnya gimana dok? Dapat kabar? Enggak, dapat kabarnya. Iya, dapat kabar. Bukan. Dapat kabar sebagai tim medis. Bersedia atau enggak. Jemaahnya ada berapa? Aku tanya. Ada 500 yang diamanahkan ke aku. Terus kita ketemu dulu boleh nggak? Ketemu dulu. Oke, ketemu dulu. Itu dimudahkan, Bib. Tiba-tiba visa jadi. Kartu nusuk secepat itu. Pet. Dah, aku resmi aja. Ada visa haji. Coba. Aku daftar nggak, Bib? Enggak, aku nggak daftar haji sama sekali. Tapi kalau Gusti Allah mau manggil, kayak datang gitu. Aku bahkan punya prinsip gini. Haji itu kan panggilannya. Jadi siapa yang dipanggilnya pasti akan ditemui meskipun tidak ke sana. Oh gitu. Walaupun dia di tanah air, tapi dia udah punya komitmen untuk haji, nabung untuk haji, dan Allah memanggilnya, maka ia akan tetap ditemui oleh Allah. Iya, benar. Dan siapa yang tidak dipanggilnya, walaupun sudah nyampe ke sana, tidak ditemui sama Allah. Bisa karena gitu. Itu ada Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, itu yang nulis buku tentang jamaah haji pengikut iblis. Tentang bagaimana orang yang berangkat haji mungkin pakai duit korupsi, nyerobot jatah orang lain, ego sehingga berkali-kali, sehingga percuma. Oleh-olehnya pun kadang palsu, belinya di Tanah Abang bukan di Tanah Suci. Iya kan? Oleh-oleh dari tanah air sebenarnya. Jadi itu betul-betul panggilan. Aku juga gitu. Prosesnya cuma beberapa hari aja. Iya kan? Iya, cepet banget. Iya, alhamdulillah. Tiket tiba-tiba dapat, semua dapat. Sambil ada kejadian perang ini kan. Iya. Itu kan juga deg-degan jadi atau enggak. Nggak taunya gencatan senjata juga kan. Abis itu udah silent, bisa berangkat gitu. Nah dokter,
Pertanyaan buat Dokter Gia sebelum berangkat adalah, haji itu kan disebutnya ibadah fisik. Iya. Jadi kalau sholat itu disebutnya ibadah hati. Kemudian kalau zakat itu ibadah harta, kalau puasa itu ibadah rahasia, kalau haji itu ibadah fisik. Ya. Karena itu aku selalu merekomendasikan semudah mungkin menabunglah untuk berangkat haji agar saat masih muda udah bisa berangkat haji dan maksimal ibadahnya. Karena aku aja dokter di sana itu sakit beberapa kali. Oh ya? Iya, karena ngedrop kan, karena kecapean, karena posisi aku juga petugas kan. Nah, kalau dokter, apa yang dipersiapkan? Ya, aku langsung lihat Maps, langsung lihat Google Maps. Aku langsung ukur sendiri kira-kira perjalanannya berapa. Jadi aku bikin simulasi di kepala apa yang aku akan jalani sebulan ke depan itu gitu. Day by day-nya aku simulasin di otak. Gitu. Hari pertama datang, terus langsung ke apartemen transit, udah pakai ihram kan. Terus umroh tamatu. Saya umroh tamatu, jamnya kan mulainya aku tuh lihat jam 22. Aku ke Masjidil Haramnya 10 kilo. Gitu aku simulasiin sendiri.